Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, teriring doa untuk kita semua, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada satu doa yang selama ini yang kita amalkan sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita mohon keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita minta kepada Allah agar kita diperjumpakan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Hari ini telah kita menginjakkan kaki kita di bulan yang sangat-sangat mulia, di bulan yang sangat suci. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sehat, tetapi Allah telah berkehendak baik sama kita. Maka alhamdulillah, di bulan Ramadan ini bersama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dan melakukan amaliyah di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sering kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Tapi sesungguhnya definisi dari kata marhaban ya Ramadan ini mengandung hikmah yang luar biasa dahsyatnya. Yang pertama, bisa kita mengambil hikmah dari kalimat marhaban dari kata rahbah, yang artinya adalah tempat yang sangat luas. Ini memberikan indikasi kepada kita, siapapun yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka diperlukan hati yang sangat lapang, hati yang sangat luas untuk menerima bulan suci Ramadan ini. Sebab di bulan Ramadan ini Allah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, makanya jangan ada lagi yang bilang, Ustaz, capek ke puasa, Ustaz, capek ke salat. Maka bulan Ramadan ini adalah tempat kita untuk menghilangkan rasa capek itu. Bulan Ramadan ini tempat di mana kita membiasakan hal-hal yang positif. Ya, jadi kalau malas ke salat, maka Ramadan ini adalah tempat kita untuk memperbaiki salat kita. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Yang kedua, definisi dari kata marhaban ya Ramadan, kita bisa mengambil kata dari kata marhab, yang artinya adalah stasiun. Kenapa diartikan stasiun? Karena Ramadan ini adalah tempat kita mengambil bekal yang terbaik untuk mempersiapkan hidup kita yang lebih layak. Tempat di mana kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini adalah kita diperkenankan oleh Allah untuk mengambil bekal yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan kita melanjutkan perjalanan kita untuk menuju kepada Allah sambil kita memperbaiki hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, sahabat TVRI dimanapun Anda berada, dua hal yang harus kita maksimalkan dalam Ramadan ini. Yang pertama adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menegaskan kepada kita bahwa hubungan yang terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia sudah membereskan, memperbaiki salatnya. Ya. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah, kata Nabi. Amal yang paling pertama yang akan dihisab, yang akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban kepada Allah adalah salat kita. Kalau salat kita sudah baik, maka akan baiklah amalan-amalan kita yang lain. Tapi kalau salat kita berantakan, Pak, Allahu Akbar, maka jangan pernah heran, jangan pernah menyalahkan Allah. Kalau salat kita berantakan, hidup kita pun berantakan. Jadi kecil bagi Allah kalau kita punya persoalan hidup, Pak, Ibu, teman-teman sekalian. Kecil bagi Allah membereskan hidup kita ketika kita sudah maksimalkan salat kita kepada Allah. Yang kedua, teman-teman, yang saya mau sampaikan adalah perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ramadan adalah sarana tempat untuk kita memperbaiki jalinan komunikasi kita dengan sesama manusia.
orang tua kita, pasangan kita, sahabat kita, kerabat kita, perbaikilah di bulan suci Ramadan ini. Sebab kalau dua hal ini teman-teman sudah kita maksimalkan, kita jaga salat kita perbaiki hubungan kita dengan sama manusia, bukan hal yang tidak mungkin ketika kita lepas dari Ramadan ini, maka kita akan mendapatkan gelar yang luar biasa. Bukan doktor, bukan profesor, tapi Allah sendiri yang memberikan gelar itu kepada kita, adalah gelar takwa. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita akan mendapatkan predikat takwa yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita pada salama, jangan lupa makan sahur teman-teman, jangan lupa buka puasa yang manis-manis sambil menyaksikan tayangan obrolan hikmah di TVRI kebanggaan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.